Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini keuanganmu ya. Beberapa hari ke depan ya, ataupun mungkin juga kondisinya sampai akhir tahun ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ini permintaan dari subscriber yang mana dia bilang, Kak Ica tolong readingkan ya keuangan untuk besok ya. Berarti besok ini dalam tanda kutip ya, bisa besok, lusa, atau sampai ya memang energinya saya baca sampai akhir tahun ya. Dikarenakan kenapa saya bilang nggak bisa besok gitu ya. Dikarenakan jaringan lagi gangguan ya, jadi jangan sampai saya reading untuk hari ini ternyata teruploadnya lusa ya. Jadi maaf, saya tidak bisa setiap hari, ataupun mungkin ya saya akan berusaha untuk setiap hari reading ya. Tetapi mungkin kalau untuk apa bintang-bintang lain ataupun mungkin Sagittarius, maaf atas keterlambatannya karena bukan saya ya, jaringan di sini lagi gangguan. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Keuangan dari Sagittarius ya. Ini energinya bisa sampai nanti saya lihat ya untuk spesifik per bulan. Tetapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan ya, saya ambil energinya saja sampai beberapa hari ke depan ya, sampai akhir bulan, ataupun mungkin energinya kalau kamu ya bisa sampai akhir tahun ya. Jadi kamu menyesuaikan saja. Oke, ataupun mungkin sudah terjadi saat ini ya, nanti kamu bisa lihat. Dan apa pesan semesta untuk keuangan Sagittarius, keuangan Sagittarius. Oke, Sagittarius. Wah, Sagittarius di sini ya. Saya lihat di sini ke depan kamu akan lebih banyak menabung ya. Memang ada beberapa sedikit demi sedikit penghasilan ya. Mungkin sekarang kamu punya impian, ada sesuatu impianmu yang mungkin kamu ingin wujudkan ya, dan itu kamu sangat excited ingin mewujudkan itu, sangat betul-betul saya harus dan harus ya. Jadi kamu tahu bahwa penghasilanmu kecil ya, bukan berarti saya bilang penghasilan kamu kecil ini, tapi maksudnya kalau kecil tapi tiap hari dapat ya, dan dari kecil itu kamu tabung akhirnya jadi bukit. Nah ini saya lihat di sini kamu besok ini akan lebih banyak menabung, dan kamu akan mempres kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting. Wow, saya lihat di sini kamu akan selektif untuk mendapat. Artinya gini, Sagittarius itu kan orangnya pekerja keras ya, dan tidak dipungkiri dia bisa melakukan apa saja untuk kerja gitu ya. Ya, saya lihat di sini nanti akan banyak lumayan pekerjaan ya. Tetapi saya lihat di sini kamu akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang kamu mampu, yang kamu bisa. Terus waktu untuk istirahat juga, dan kamu lihat dari sisi finansialnya ya. Jadi kalau tidak terlalu penting, kamu berani untuk menolak. Saya lihat di sini banyak pekerjaan yang akan datang kepada kamu, tapi kamu akan lebih selektif ya. Bukan berarti saya bilang kamu pilih-pilih pekerjaan, no. Tetapi dilihat dari kemampuanmu, karena ke depan banyak pekerjaan yang muncul ya. Tetapi ya kamu yang harus juga bisa lihat ya mana yang potensinya bagus, karena
Percuma juga kan kalau kita kerja ya, baru akhirnya ujung-ujungnya kita tidak mampu, kita paksakan, kita sakit ya. Untung yang kita dapatkan itu untuk bayar biaya pengobatan. Nah ini semesta mau sampaikan ke depan banyak pekerjaan ya, jangan berpikir negatif tentang pekerjaan itu. Saya capek, saya ini ya, kamu harus bisa lihat dimana kalau ada pekerjaan ya pasti ada yang kita dapatkan. Tetapi ingat harus sesuai kemampuan kamu. Ya banyak pekerjaan, banyak ide-ide, dan hati-hati ya, karena saya lihat juga di sini ada beberapa yang menggoda ya, entah mungkin gaya hidup, entah mungkin juga kebutuhan yang sebenarnya nggak terlalu penting ya, ataupun hura-hura ya. Hura-hura artinya ajakan teman ya, ya harus bisa selektif juga ya. Di sini selektif dalam mencari pekerjaan, bukan mencari ya, entah pekerjaan, entah menerima pekerjaan ya, karena saya lihat di sini akan datang, tetapi yang datang juga ada yang negatifnya, dari sisi positif dan sisi negatif. Jadi kamu harus bisa menyeleksi. Ya, kalau pekerjaan oke, tetapi pergaulan kamu nggak oke ya, bagaimana kamu bisa menabung? Ya, jadi harus bisa lebih selektif ya, dan good luck ya ke depan, banyak ide, banyak pemasukan juga, tapi ingat kamu juga harus bisa selektif dalam pengeluaran, karena ada beberapa yang mungkin Sagittarius itu kalau banyak duit kamu kalap mata ya, akhirnya ujung-ujungnya kok uang saya sudah tinggal segini, saya bikin apa aja. Nah ini untuk tabungan akhirnya sedikit deh ya. Jadi untuk mewujudkan itu kamu harus bisa mengontrol emosimu ya. Memang kita kalau capek ya nggak apa-apa, kita mengapresiasikan diri kita dengan apapun ya, tetapi harus ada batasan. Contoh kamu budgetkan ya, contohnya penghasilan kamu 10 juta ya, kamu budgetkan untuk happy ya 1 juta aja dari 10%mu gitu, jangan lebih, karena yang lain-lain kan masih banyak kebutuhan operasional, kebutuhan transportasi, makan, ini itu, dan untuk tabungan itu sendiri ya. Jadi jangan kamu bilang wah setengah dari penghasilan saya pakai hura-hura, besok dicari lagi ya, terserah. Ingat ya, situasi dan kondisi semuanya itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kamu salah ambil keputusan, apalagi bicara tentang happy gaya hidup dan lain-lain. Kalau barang-barang yang masih bisa dipakai, contohnya elektronik, kalau masih bisa dipakai ya itu aja ya, kecuali kalau dia sudah tidak mampu, sudah tidak bagus dan apapun ya, baru boleh diganti. Jadi kita membeli sesuatu itu yang kita butuhkan, bukan karena kita inginkan ya. Percuma kalau kita inginkan ya, seluruh dunia pun kita nggak akan puas ya, karena keinginan kita, nafsu kita. Tetapi kalau memang kebutuhan kita ya, ini sekalian saya wejangan, jadi ada sesuatu langsung saya kasih pesan semesta ya, supaya kamu terarah gitu. Jadi seperti gitu ya yang semesta mau sampaikan. Jadi kalau kita membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Harus bisa mengontrol diri kita. Oke, di sini tuh ya, kuat ya, kamu orangnya fisiknya kuat, ambisi ya, keren. Saya lihat di sini memang ya banyak pekerjaan yang akan datang kepada kamu yang harus bisa semangat. Saya lihat di sini kamu juga tuh kalau tidak ada kerjaan loyo ya, ada kerjaan loyo, bukan loyo sih, ngeluh ya. Jangan, harus optimis, harus kuat. Jadi pada saat tidak ada pekerjaan, berpikir positif bahwa pasti pekerjaan itu akan datang, uang itu akan datang. Ya kita bicara uang ya, jadi tidak terlepas dari kerja. Jadi di mana dalam tanda kutip kamu bisa menghasilkan uang kalau kamu ada action. Ya, dalam firman aja, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ya, berarti ada action, kamu ketuk. Ya, bukan hanya duduk diam merenung, no. Ya, sama seperti hukum tabur tuai ya. Dimana kamu menabur ya, berarti kamu ada suatu kerja. Menabur itu kan ada action ya. Begitupun menuai juga ada action untuk mengambil. Kamu mau menerima tidak? Contohnya kamu sudah menabur, pohonnya tumbuh nih, pohon tumbuh lebat, berbuahnya bagus, subur dan enak ya. Tetapi kamu mau tunggu sampai jatuh ya, busuk sampai jatuh baru kamu dapat buah busuk. Jadi harus ada action juga untuk mengambil buah itu, memanen buah itu. Nah itu harus ada action, ada tindakan. Sekecil apapun tindakan itu tuh. Kamu mau gapai tidak? Kamu mau genggam tidak? Kamu mau pegang tidak? Ya, jangan sampai cuman duduk-duduk diam di tempat gitu. Akhirnya orang lain yang mendapatkan hasilmu. Nah ini yang kebanyakan Sagittarius dapat di situ. Kamu menabur, tapi kamu kayak macam malu untuk mau mengambil, padahal itu punyamu. Akhirnya orang lain yang mengambil dari punyamu. Nah itu dia memanfaatkan. Itu ada yang memanfaatkan dalam tanda kutip ya. Kamu yang harus bisa mengatakan bahwa itu punya saya, itu milik saya yang menanam.
Di situ kan kamu sungkan kebanyakan. Jadi kebanyakan kamu dimanfaatkan. Kenapa? Karena sungkan itu. Kamu harus tegas bahwa itu milik saya, itu hasil tanaman saya, dan kalau saya mau kasih kamu baru bisa, tapi kalau tidak jangan. Ya, kebanyakan kamu ya udah ambil aja nggak apa-apa. Ya itu yang makanya saya bilang kamu lebih ke orang lain dibandingkan lihat dari dirimu sendiri. Pada saat mereka panen habis, kamu dapat apa? Nggak ada. Akhirnya kamu marah, minta dong sedikit, mereka pergi. Ih, kok kemarin kamu sudah kasih saya kok, kenapa kamu minta kembali? Akhirnya kamu dapat apesnya. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu, harus mau menerima berkat itu, dan kamu juga harus bisa tegas. Tegas ini kan ibaratkan kalau kita pegang genggaman kuat, ya. Jangan ragu-ragu, jangan loyo, ya. Kalau loyo ya siap-siap aja rezekimu hilang, ya. Kalau kita bicara keuangan ya, kamu harus tegas berkata tidak. Macam contoh temanmu mau ajak-ajak kamu ya pergi jalan-jalan juga tuh, walaupun tidak ada tanpa tujuan ya, tapi pasti mengeluarkan duit. Mungkin kita beli makan, minum, biaya transportasi. Padahal Sagittarius mungkin nyamannya lebih di rumah, tetapi karena ingin jalan-jalan, ini contoh ya, karena Sagittarius itu memang orangnya traveling, cuman kadang-kadang juga ingin di rumah. Jadi kamu lihat dulu situasi dan kondisi. Kalau cuman dapat sahabat benalu ngapain? Ya, yang mau dibayarkan, mengajak tapi akhirnya ujung-ujungnya minta Sagittarius yang bayar. Ya. Oke, berikutnya untuk keuangan ya. Oke, hati-hati kebutuhan tak terduga banyak. Wah, hati-hati. Ya, makanya saya bilang tadi harus bisa lebih memanage keuangan dengan baik. Kebutuhan tak terduga nih banyak ya. Ya, mungkin tiba-tiba ya. Entah mungkin orang sakit, orang pinjam duit, ataupun mungkin kamu yang mau beli ini beli itu ya. Makanya saya bilang jangan, jaga langkahmu, jangan terlalu buka online ya. Shopping online gak usah. Kamu tahu kamu kalap mata, otomatis kebutuhan juga lumayan banyak, dan bahkan kebutuhan yang tidak terlalu penting pun kamu bisa bisa akhirnya tergiur. Wah, ini diskon ini itu, no. Percuma diskon kalau seandainya kita nggak butuh ya. Ngapain? Akhirnya ujung-ujungnya rusak karena nggak dipakai. Harus selektif dalam membeli walaupun diskon. Ya, harus tegas nih, harus tegas. Kamu tidak tegas ya, kamu yang salah sendiri. Ya, kebutuhan tak terduga banyak di akhir bulan ini sampai akhir tahun. Jadi hati-hati. Ya, tuh. Tapi saya lihat juga rezeki kamu bagus, jangan takut. Ya, selama kamu action, selama kamu menggapai yang tadi saya bilang, kamu mau bergerak, kamu ada actionnya, pasti ada. Sedikit besarnya tetap disyukuri, karena energi kesyukuran itu adalah energi yang sangat luar biasa, yang mana itu bisa menjadi magnet untuk keberuntungan dan keuangan-keuangan yang akan datang kepadamu, sumber-sumber keuangan. Ini ibaratkan gini, kalau anak kecil sudah nyaman bersama kita, pasti nanti dia datang ke kita dengan sendirinya. Nah sama, kamu harus bisa punya chemistry juga dengan uang, dan harus bisa lebih up terhadap uang, dalam artian untuk mempertahankan, untuk lebih bekerja ya. Kamu bekerja nggak usah lihat dari uangnya dulu, tetapi hasil kamu dulu gitu. Nanti uangnya nyusul ya. Benahi dirimu supaya uang itu bisa datang kepadamu. Jadi kamu yang harus, orang kadang bilang gini, kita harus mencari uang, Kak Ica. Ya, ngapain kamu mencari uang? Ya salah, itu pemahaman yang salah dalam logika ya. Jangan kita terlalu pakai logika, tapi bagaimana cara kita menimbulkan supaya uang yang bekerja untuk kita. Contohnya ya, kamu bangun aset ya, biar uang itu berputar ya. Jadi jangan pakai pola lama, harus pakai pola zaman now ya. Terus kamu kerjanya ya, kalau bisa kerjanya di rumah aja tapi produktif, bukan hanya di rumah aja duduk diam nonton bingung. Kalau kamu di rumah aja ya kamu produktif, entah jualan apa kek, reseller kek, atau apa kek. Harus memberikan inovasi pada diri sendiri, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan uang walaupun saya di rumah aja, ataupun mungkin kondisinya sekecil apapun pengeluaran saya, tapi saya bisa mendapatkan yang besar ya. Seperti gitu nih, menjemput uangmu dengan cara apa? Action. Kamu kerja, kamu menjemput uangmu. Bukan hanya duduk diam di tempat, saya mau dapatkan uang, saya mau cari uang. Cari untuk apa? Kamu yang harus berinovasi untuk bisa mendapatkan uang itu. Uangnya yang datang sendiri. Contohnya yang tadi saya bilang, kamu menjual, kamu action, nanti pasti uangnya datang sendiri. Ini kan prinsipnya, saya mau cari uang ya. Jadi saya kerja, saya dalam tanda kutip, entah kerja, entah ini, entah itu. Ya kamu harus fokus, kamu mau bikin apa supaya bisa mendapatkan uang. Bukan kamu kejar uang. Ya.
Jadi mindsetnya itu jangan bilang cari uang. Berarti kan ibaratkan kamu belum punya. Ini harus mindset kamu, saya sudah punya uang loh, saya tinggal mau ambil, saya tinggal mau dapatkan. Ya harus ada pasportnya apa ya, harus kerja. Gitu aja. Kalau kamu mindsetnya cari, berarti pikiran alam bawah sadarmu itu berkata bahwa kamu belum punya. Berarti dia jauhkan. Tapi kalau kamu bilang saya tinggal mendapatkan uang saya ya, saya sudah punya, mindset kamu dalam benakmu itu, saya sudah punya uang. Ya, saya ini kaya, tinggal saya mau ambil aja. Itu uang itu akan datang, dipermudah. Jadi itu dari kesadaran diri dulu. Kamu sudah sadar tidak bahwa dirimu kaya? Kalau kamu belum sadar bahwa dirimu kaya, ya kamu kan miskin. Berarti kamu tidak punya uang. Semesta belum kasih. Kenapa? Karena semesta akan memberikan saat dan waktu yang tepat. Di mana dirimu sudah sadar bahwa saya pantas untuk menerima itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita salah mindset. Makanya jangan salahkan Tuhan. Kadang-kadang kamu bilang, Tuhan kenapa saya begini? Berdoa tiap malam. Tapi kalau caranya salah ya percuma. Iya kan, kamu bicara dengan manusia aja ya. Kalau bicara dengan manusia salah omong atau mungkin bahasanya rancu ya, akhirnya bisa diskomunikasi. Yang maksud kamu baik tapi karena mungkin diskomunikasi akhirnya dia merasa bahwa oh ternyata niat dia salah. Ini kan contoh, macam contoh kamu tegur anak kamu ya. Tegur tapi karena gegas ataupun mungkin raut mukamu tidak senyum ya, maksud kamu baik, tegur itu kan peduli. Tetapi akhirnya dia berpikir bahwa wah, orang tua saya marah saya, orang tua saya tidak sayang saya. Nah ini jangan sampai salah ngomong ya, salah ekspresi. Kamu punya doa tidak bisa terwujud kepada semesta itu karena ya kamu belum merasa bahwa kamu mempunyai. Harus bisa merasa mempunyai ya. Tuh, berkatmu selalu ada loh. Berkatmu selalu ada. Ya, selalu saja. Sekarang kamu mau menerimanya tidak? Tuhan itu sudah memberikan berkat. Ini bahkan air ini berkat yang mengalir berlimpah ya. Tuh sampai di bawah berlimpah. Ya. Tapi terkadang kamu itu macam merasa dirimu kecil, kurang. Padahal semesta sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan kelimpahan. Makanya di sini semesta mau sampaikan untuk kesadaran kamu dulu. Kesadaran. Ya ini lebih ke pikiran alam bawah sadar di bawah ya. Di atas tadi kan secara secara 3D, di sini secara 5D ya, yang mana kamu harus bisa tahu bahwa kamu itu orang kaya, bukan orang miskin. Kalau kamu merasa miskin, ya nanti pikiran alam bawah sadarmu menyetingmu untuk bisa menjadi miskin. Ya, karena apa? Doamu kan? Karena apa? Pikiranmu. Jadi kita harus berpikir positif. Kalau kamu sudah bisa berpikir positif, ya, jangan kaget kalau seandainya kamu banyak rezeki tak terduga atau keajaiban datang kepada kamu yang tak disangka-sangka. Kenapa? Karena diri kita mau menerima. Ya. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan ucapanmu. Itu doa semua itu, ya. Tuh nikmati semua. Nikmati, ya. Semesta mau nikmati, jangan terlalu kaku, ya. Kalau memang hari ini sepi, ya kamu harus bilang, oh semesta mau saya istirahat. Besok lagi rame. Jadi hari ini semesta bilang istirahat. Begitu, jangan aduh semesta kenapa sepi jualan, saya dililit hutang. Makanya jangan sampai kamu tekanan. Kalau kamu punya hutang ya, jangan bilang hutang. Hutang itu kan dalam tanda kutip beban ya, takut. Waduh, akhirnya kamu di vibrasi bawah. Ini kita bicara vibrasi. Mungkin semesta mau sampaikan untuk di file bawah ini ya, untuk kamu lebih ke hati, lebih ke jiwa. Dimana kamu mau menyambut rezekimu, menyambut duitmu ya. Menyambut duitmu itu dari dirimu dulu, mau menerima tidak, dan mau mengelolanya tidak. Karena mempertahankan uang itu susah. Jadi jangan berpikir bahwa wah orang kaya itu kan dia kaya karena orang tuanya kaya, jadi wajar aja dia kaya. Hey, mempertahankan kekayaan itu sangat susah. Ya. Coba lihat orang-orang OKB, orang kaya baru tiba-tiba uangnya habis. Karena apa? Tidak bisa mengelola. Jadi jangan kamu berpikir anak orang kaya itu gampang-gampang karena sudah lahir kaya. No, mempertahankan juga itu sangat susah. Lebih susah dari mendapatkan kekayaan. Jadi selalu berpikir positif. Tetap bersyukur. Kalau hari ini sepi, bersyukur. Karena itu akan mendatangkan energi positif lainnya untukmu. Kalau kamu lagi rame, bersyukur. Ya, dan jangan lupa berbagi dari kelebihanmu, bukan dari kekurangan. Ada beberapa yang berpikir, Kak Ica, saya mau memberi tapi saya kekurangan, saya kasih saja. Nggak apa-apa kalau memang kamu happy ya. Ini kita bicara energi. Kalau kamu happy walaupun kamu kelapar, kamu happy, ya nggak apa-apa. Tapi kan secara logika kita lapar pasti kita memberi nggak happy.
Kenapa? Karena kita kelaparan. Kamu memberi pada saat kamu sudah bahagia. Tapi memang ada juga ya yang lapar, ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya bahagia, saya kasih ibuku kok, nggak apa-apa saya kasih, ya itu nggak jadi masalah, yang penting kamu bahagia, kuncinya bahagia. Jangan bersungut. Percuma juga kamu bersedekah baru bersungut, ya percuma. Makanya dibilang bersedekah itu harus ikhlas. Kenapa? Karena energi kamu tuh yang memancarkan banyak tidaknya rezekimu ke depan, ataupun mungkin cepat lambatnya rezekimu ke depan. Dari mana? Energi. Kita Kaica, kalau seandainya kita tidak ikhlas, kita bisa, tapi kita memberi, bagaimana Kaica? Tetap kita dapat rezeki, dapat, tetapi lama, karena kita bicara energi. Kalau kita ikhlas, kita memberi, dan ikhlas itu mempercepat energi. Kenapa? Kita bahagia. Bahagia kan otomatis menarik kebahagiaan. Rezeki itu akan berlipat. Dan jangan kamu tahu, oh orang ini saya bantu, orang ini harus kasih saya. No, banyak pintu-pintu lainnya tuh. Air ini banyak. Kamu membantu di sini, nanti kamu diberikan berkat, dibukakan berkat di tempat lain. Jangan berharap dia yang mau datang untuk membantumu. Jangan berharap dia datang untuk mengembalikan duitmu. No. Ya. Jadi harus berpikir positif. Banyak berkat, banyak tangan-tangan tak terlihat. Ya. Ada impossible hands, di mana tangan-tangan tak kentara yang akan semesta berikan bantuan lewat mereka. Titipkan rezekimu untuk mereka. Jadi kamu kalau memang tahu bahwa oke, saya ikhlas, ya ikhlas, itu mempercepat. Tetap kamu akan dapat rezeki. Jangan takut, kalau kita memberi itu pasti kita dapat rezeki. Kenapa? Karena itu sudah hukum Tuhan. Ya, semua kan ada hukum. Kalau kamu taat hukum, negara aja ada hukum. Kalau kamu taat hukum, berarti hidupmu bahagia, hidupmu baik. Tapi kalau kamu melanggar, ya hidupmu akan tidak baik. Itu hukum. Ada hukum gravitasi, ada hukum alam semesta, ada hukum law of attraction, ada hukum negara, ada hukum banyak, aturan. Kalau kamu melanggar hukum Tuhan, ya nanti hidupmu juga akan begitu. Walaupun mungkin kondisinya nggak ada yang tahu, ya, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ya, jadi jangan kamu bermain-main dengan hukum Tuhan. Ini kita bicara hukum ya. Jadi kalau kita bicara hukum, kok sampai dihukum ya? Mungkin semesta mau sampaikan kepada kamu menjabar, waduh, saya cuma mau keuangan, tapi semesta kayaknya mau kamu harus lebih terbuka ya. Jadi saya ya plong aja. Ya, sampai dihukum loh. Berarti kamu tuh perlu dikasih wejangan untuk keuanganmu, Sagittarius. Ya, biasanya kan kita cuma sampai ya sebatas ini aja, tapi ya mungkin semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mengontrol dirimu dan bisa tahu siapa dirimu, mengenal dirimu tuh siapa dulu, baru kamu bisa diberikan sesuatu yang kamu inginkan itu. Ya, saya tuh begitu. Kalau memang terkadang saya bilang, oh ini energinya cuma biasa aja, tapi ujung-ujungnya kata hati saya harus berkata begini, karena tuntutan semesta untuk apa? Menegurmu. Kamu mendapatkan readingan ini bukan berarti begitu saja. Kamu mendengarkan berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ambil positifnya, bukan malah Kak Ica bicara banyak. Ya sudah, kalau kamu bicara banyak, saya tidak undang kamu di sini. Saya nggak suruh kamu ke sini. Kamulah yang masuk, berarti semesta menuntunmu untuk mendengarkan. Ya, jadi seperti gitu ya, harus bisa tahu apa yang ada di firman, apa yang ada tertulis di ayat-ayat entah Al-Quran, Alkitab, Weda ataupun apapun ya, sesuai agamamu, sesuai kepercayaanmu ya, Tripitaka ataupun apapun ya, kitab-kitab aneh, bukan aneh-aneh juga sih, tapi kan kita banyak ya. Jadi seperti gitu ya, maaf saya klarifikasi, aneh-aneh ini bukan ke kitab ya, jangan sampai kamu kok Kak Ica bilang kitab aneh-aneh. No, maksudnya semesta sudah memberikan, tapi yang aneh itu mungkin kalian yang tahu teori tapi tidak mau praktek. Ya, karena semua agama itu tidak pernah mengajarkan kebencian, tidak pernah mengajarkan, semua mengajarkan kebaikan. Ya, di kitab itu semua mengajarkan kebaikan. Cuman manusianya yang aneh-aneh gitu. Ya. Dalam tanda kutip mengambil keuntungan untuk pribadi dengan cara menghasut, membawa agama. Ya, jadi kita tuh harus berpikir cerdas. Kita itu posisinya di mana? Kalau memang konteksnya kemanusiaan, oke, kemanusiaan. Konteksnya agama. Jangan dicampur-campur. Macam sekarang kondisinya yang lagi bombardir, ya. Kalau kita semakin cerdas, kita tahu. Gitu. Ya.
Oke, berikutnya lanjut ya. Nanti kita sampai ke, kalau enggak, karena saya lagi semangat ya membicarain ini ya masalah keuangan ya, tapi kok sampai di perang-perang ya. Wah, Sagittarius, kamu kayaknya lagi bersemangat untuk mendengarkan readinganku nih ya. Oke, kita terakhir ya di sini. Tuh, harus ada hati yang gembira. Kalau hati yang gembira ya, hidupmu akan jauh lebih baik ya. Tuh, rezeki akan datang kalau hatimu gembira. Kalau hatimu sakit, emosi ya, ya hidupmu juga begitu, lihat mukanya. Penuh dengan, karena hatinya sakit akhirnya mukanya eh bersedih, tidak bahagia, tidak menyambut hari. Kamu itu kalau pagi hari itu bangun ya, energi kadang-kadang bilang, Kak Ica, orang-orang dulu itu kan bilangnya kita bangun sebelum ayam berkokok ya. Berarti kalau ayam berkokok itu kan pada saat matahari terbit. Nah, itu kukuruyu kukur, karena mereka itu kan ada rabun senja ya kalau nggak salah ya. Jadi pada saat matahari terbit, berarti mereka sudah bisa melihat. Nah, itu baru kukuruyu kukuruyu. Kenapa saya bilang seperti gitu? Filosofinya orang lama, orang-orang zaman dulu. Karena apa? Pada saat matahari terbit itu energinya positif sekali loh. Kamu keluar dari rumahmu ya, habis itu menghadap matahari terbit dan berucap syukur. Bilang, saya hari ini happy, saya hari ini sehat, saya hari ini bahagia, rezekiku banyak. Ya, saya mau menerima berkatmu semesta. Saya mau menerima semua yang kamu berikan untukku. Saya menunggu keajaiban itu untuk datang kepadaku. Harus berdoa seperti gitu. Kenapa? Karena berarti kamu berusaha untuk bisa atau mau menerima berkat yang ingin semesta berikan kepada kamu. Penerimaan. Kamu sudah siap menerima. Itu kan doa. Ya. Kadang-kadang orang bilangin, kok bicara komat kamit sendiri ya. Itu kan doa. Nggak apa-apa. Kita kalau bicara secara bicara dengan Tuhan itu ya komat kamit kayak orang gila aja, nggak usah dipikir orang lain. Atau bicara dalam hati. Akan jauh lebih baik bicara. Kenapa? Karena malaikat di kiri kanan tuh ya, supaya dia bisa mendengar suaramu. Makanya kebanyakan orang kalau berdoa itu ya, orang dulu itu berdoa itu bicara loh. Sekarang ini kebanyakan saya lihat bicara dalam hati. Karena apa? Selain Tuhan ya, ada malaikat-malaikat kiri kanan yang mau mendengarkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu berdoa dalam hati, berarti antara kamu dan Tuhan. Pada saat ada gap dalam dirimu ya, macam contoh, Tuhan saya mau uang, saya lagi butuh ya, saya sudah siap menerima keajaibanmu untuk bisa mendapatkan uang, mendapatkan kelimpahan, mendapatkan rezeki. Tetapi dalam hatimu itu penuh dengan amarah, kebencian, sakit hati ya, berarti ada gap untuk bisa doamu ke Tuhan. Tuhan itu ibaratkan gak bisa mendengar doamu. Tetapi kalau kamu ucapkan, setidaknya ada mungkin malaikat di samping kiri kananmu yang bisa mendengarkan. Oh, ternyata dia mau ini toh. Ya. Oh, ternyata dia mau ini. Oke. Saya bantu. Iya kan? Sama seperti kalau orang mau pinjam duit kan berarti dia minta bantuan ekstern. Ya, selain daripada intern. Intern artinya mungkin pimpinannya, bosnya, karena dia kerja. Tetapi kalau uang dari intern tidak mencukupi, berarti dia harus minta dari ekstern. Ekstern kan harus berucap, bro bisa nggak pinjam duit. Nah itu sama. Jadi bicara, ucap. Kalau doa itu diucap, dibicara, yang nggak berteriak juga, tapi ya setidaknya bisa kedengaran walaupun kecil. Seperti gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan? Banyak nabung, gaya hidup dikurangi. Pilih juga pekerjaan yang produktif, bukan pekerjaan yang hanya capek doang. Harus kamu kerja cerdas, ya harus tangguh, harus kuat, harus berani mengambil keputusan, harus juga berani untuk menolak ajakan-ajakan yang tidak penting. Ya, harus tegas pada diri sendiri. Kalau kamu tidak tegas pada diri sendiri, ya jangan berharap kamu mau up. Dalam bisnis pun begitu. Ya, ke depan banyak pekerjaan. Jadi intinya gitu ya. Ke depan banyak pekerjaan. Sekarang kamu yang harus bisa menentukan pekerjaan mana yang kamu harus kerjakan. Ya, jangan lupa juga menabung. Gitu, pekerjaan dalam tanda kutip ya. Kalau kamu sebagai contohnya kontraktor atau apa ya, kamu lihat dulu orang-orang mana, backingan kamu yang mana, terus siapa. Jangan hanya dapat buntung, harus lihat dari sisi keuntungan. Ya. Tapi bukan berarti kita mengejar keuntungan, tapi lihat juga dari waktu, sisi waktu, tenaga, dan biaya. Untung sedikit juga nggak jadi masalah, yang penting untung dibandingkan dapat buntung. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini kontraktor ya,
DP-DP-nya belum tentu dapat dikasih DP, tapi belum, artinya untuk administrasi alasan ini itu, janji sana janji sini, akhirnya ujung-ujungnya kamu dapat apes, nggak ada sama sekali. Nih ada orang yang ditipu, hati-hati kasus penipuan. Makanya saya bilang kamu harus bisa selektif. Pekerjaan banyak, tapi pekerjaan yang datang banyak ya, tetapi kamu yang harus pintar-pintar memilih pekerjaan mana yang tepat untukmu. Ya, ini ke depan ya, harus berjuang, harus punya motivasi. Kalau capek istirahat, kalau lagi nganggur-nganggur kerja. Ya, tuh. Ya, gapai apa yang kamu punya. Kamu sudah punya, tinggal kamu menggapai tidak. Kamu mau memanen tidak. Buah sudah ada, tinggal kamu mau manennya tidak. Ya, rezeki kamu banyak, ya. Selalu berpikir positif dan harus bisa membuatmu hatimu gembira, banyak berasa bersyukur supaya energi kamu up, ya. Jadi untuk ke depan bagus ya, tingkatkan, jangan lupa banyak menabung ya, karena kamu ini gentongnya besar tapi isinya nih kecil ya, nggak jadi masalah kalau tiap hari ya. Makanya saya bilang walaupun sedikit tapi tetap harus ada yang kamu sisihkan untuk gentongmu ini, untuk impianmu. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Maaf banyak, berarti semesta mau menyampaikan sesuatu untukmu tentang keuanganmu, dimana keuanganmu harus up ya, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya, Sagittarius ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.